Citra Koperasi Indonesia yang kita kadang-kadang sebagai soko guru perekonomian, ternyata kali ini justru citranya semakin terpuruk. Dipicu dengan kasus Koperasi Indosuria yang memakan korban dalam jumlah yang sangat banyak dengan kerugian mencapai triliunan rupiah. Dan ternyata tidak hanya Indosuria saja yang bermasalah. Masih ada puluhan koperasi dengan mega skandal yang besar seperti Indosuria. Kenapa hal ini bisa terjadi? Sebenarnya kalau kita mau cermati dengan seksama, kasus ini bisa terjadi karena sebenarnya koperasi yang berdiri ini bukanlah koperasi. Koperasi yang berdiri bukan koperasi yang berakar dari anggotanya. Namun mereka-mereka oknum-oknum yang bermodal besar yang menggunakan kesempatan mendirikan usaha dengan menggunakan label koperasi. Tentu mereka sangat pandai sekali memilih lembaga usaha, yaitu koperasi. Karena dengan menggunakan nama koperasi, maka pengawasannya sangat lemah sekali. Secara normatif, pengawasan koperasi berada di tangan pemerintah. Tetapi sebagaimana kita ketahui bahwa Koperasi Indonesia ini pengawasan oleh pemerintah, khususnya Dinas Koperasi ataupun dinas terkait, hanya sebatas pada masalah formalitas laporan keuangan setiap tahunnya yang diserahkan kepada dinas yang bersangkutan. Tidak ada audit sama sekali oleh pihak-pihak yang independen seperti OJK. Inilah salah satu celah yang dimanfaatkan oleh para kapitalis, orang-orang yang bermodal besar. Kalau mereka akan mendirikan lembaga perbankan, bank umum maupun koperasi maupun BPR, tentu membutuhkan peraturan-peraturan yang sangat rigid, juga pengawasannya sangat ketat dari OJK. Maka beberapa kesempatan saya sering mengatakan agar koperasi ini tidak dianak-emaskan. Kalau lembaga keuangan yang lainnya seperti bank umum, BPR, leasing, pasar modal, bahkan semua lembaga keuangan dalam pengawasan OJK, namun koperasi ini sampai hari ini masih belum diawasi oleh OJK. Berbagai dalih alasan mereka kemukakan. Mereka tidak mau diawasi oleh OJK karena dengan alasan mereka punya prinsip-prinsip yang berbeda dengan lembaga perbankan dan sebagainya. Sudah saatnya pemerintah kali ini harus tegas. Dan dinas-dinas koperasi yang berada di daerah, kalau di koperasi daerah, juga harus tegas. Sebenarnya kalau kita mau jujur, bisa saja mendeteksi apakah koperasi ini betul-betul berakar dari anggota ataukah hanya sekedar pemodal yang membungkus usahanya dengan nama koperasi. Kalau koperasi yang berasal dari anggota, tentu anggota ini dengan kesadaran tinggi memberikan modal dalam bentuk simpanan pokok, simpanan wajib, kemudian mereka juga aktif dalam pengelolaannya dan juga dalam RAT atau rapat tahunan, yang merupakan bentuk kekuasaan tinggi dalam koperasi. Namun kalau kita perhatikan dalam koperasi-koperasi yang skala besar, dengan aset yang besar, itu jelas-jelas bahwa mereka hanya merekrut anggota sekedar untuk menambah jumlah aset saja, dengan iming-iming bunga ataupun bagi hasil yang sangat tinggi sekali. Dan akhirnya bisa kita lihat bahwa dengan tingkat suku bunga yang tinggi, akhirnya berdampak pada likuiditas koperasi yang bersangkutan. Hal-hal yang beginilah yang saya kira agar tidak menimbulkan korban lebih banyak lagi, pemerintah harus secepatnya mengambil tindakan.
Kalau ini tidak ditangani dengan serius, kondisi makro Indonesia yang cukup bagus ini bisa digoyang oleh beberapa lembaga koperasi yang semula tidak pernah kita pikirkan. Ternyata mereka mampu menghimpun dana dari masyarakat yang sangat besar sekali. Dan ini juga akan berdampak pada perekonomian Indonesia di masa yang akan datang. Bagaimanakah pendapat Anda? Ya, silakan Anda menyampaikan komentar Anda di bawah ini. Semoga koperasi Indonesia tetap menjadi koperasi yang merupakan salah satu tonggak sokong guru perekonomian dengan didasarkan pada prinsip-prinsip kekeluargaan dan gotong royong yang sesungguhnya bukan didumplangi dengan topeng-topeng koperasi abal-abal, koperasi siluman yang tidak jelas. Mereka sebenarnya bukan koperasi, hanya menggunakan legalitas koperasi saja. Demikian yang kami sampaikan. Saya Suwarno, dosen program studi akuntansi Universitas Islam Negeri Surakarta. Salam sukses untuk kita semuanya.